Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membacakan hasil dari proyek 6 membuat miniatur gedung yang menunjukkan akulturasi dua budaya yang berbeda. Adapun nama-nama anggota kelompok kami adalah saya Tiara, saya Riza Fitriani, saya Andi Bustiawan, saya Rocky Raffendias, saya Dewi Trinama, saya Konstantin Ba'arau. Selanjutnya kami akan membacakan hasil laporan yang telah kami. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan hasil praktek membuat miniatur gedung dengan akulturasi dua budaya yang berbeda. Laporan ini disusun dengan tujuan memenuhi tugas mata pelajaran IPAS. Terima kasih atas bantuan dan semua pihak yang terlibat pembuatan proyek ini. Semoga bantuan yang diberikan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mendapatkan kesehatan dan kecerdasan. Amin. Dalam penyusunan laporan ini dan karya ilmiah ini masih banyak sekali kekurangan dan kesalahan. Maka dengan senang hati kami mengharapkan saran, kritik, dan masukan yang baik. Akhir kata penulis, semoga laporan dan karya ilmiah ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kalian pembaca laporan ini. Terima kasih. Tujuan pembuatan bab 1 pendahuluan. Tujuan A. Membuat desain dan maket gedung yang menerapkan akulturasi budaya. B. Mendeskripsikan konsep akulturasi desain pada maket gedung. Elemen akulturasi budaya yang mudah diamati secara fisik yaitu bangunan. Konsep akulturasi pada sektor bangunan seringkali menambah unik dan indah. Masyarakat menggunakan penggabungan konsep dalam pendirian bangunan didasari pada rasa saling menghormati dua kebudayaan yang hidup bersama dalam satu wilayah. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempraktikkan cara menggabungkan dua konsep budaya pada sektor bangunan untuk menambah keindahan bangunan tersebut melalui proyek bangunan. Kedua, prosedur kerja. 1. Pertanyaan dasar. Bagaimana desain dan maket gedung yang menerapkan akulturasi budaya? Bab 2. Prosedur kerja. Bagaimana konsep akulturasi gaya desain pada maket gedung? Itu dengan cara menggabung antara kebudayaan Joglo, Jawa Tengah dengan Gadang, Sumatera Barat. 2. Mendesain perencanaan proyek. Alat dan bahan. 1. Kardus, 2 stik, 3 kuas, 4 cat, 5 lem tembak, 6 lilin, 7 korek, 8 gunting, 9 penggaris, 10 pensil. B. Perencanaan pembagian tugas. 1. Ambastari Retno Arum tugasnya menempelkan stik untuk hiasan. Andi Setiawan menempelkan marker. Bagio Rafael Dias membuat kerangka miniatur. Dewi Triratnaswari membuat laporan proyek IPAS. Riza Fitriani membeli bahan-bahan. Tiara membeli bahan-bahan. Menyusun jadwal. Minggu ke-1 kegiatannya memilih rumah untuk dipilih. Minggu ke-2 membeli bahan dan alat dan merancang desain. Minggu ke-3 membuat kerangka, merancang bagian alas, menempelkan stik pada alas. Minggu ke-4 mengecat miniatur dan presentasi. 4. Pengerjaan proyek dan monitoring kemajuan proyek. A. Membuat desain bangunan. Buatlah desain bangunan yang akan dijadikan market yang mengakomodasi akulturasi dua budaya. Sebaiknya menggunakan desain bangunan yang simpel agar pembuatan market tidak terlalu rumit. B. Siapkan bahan dan alat yang diperlukan untuk membuat market. C. Gambar benda bangunan. Membuat gambar daerah rumah dari PVC atau kardus dengan ukuran skala. Tiap detail ruangan bagian bangunan harus dihitung secara teliti agar tidak terjadi kesalahan bangunan. Perhatikan pembagian ruang, jarak antar bangunan dan tinggi bangunan.
jendela dan elemen sebuah bangunan yang lainnya. Masih dengan bahan yang sama, Anda bisa menggunakan kardus, PVC, board, atau styrofoam untuk membuat elemen 3 dimensi tersebut. Menggunakan penggaris dan samakan ukurannya sesuai dengan yang dibuat sebelumnya. Temple marker. Tahap selanjutnya adalah menempel elemen 3 dimensi pada gambar zona yang sudah dibuat. Untuk menempelkannya, Anda bisa menggunakan double tip atau lem cair agar elemen 3 dimensi tersebut dapat berdiri tegak pada PVC board. Lakukan tahapan ini sampai semua elemen arsitektur bangunan 3 dimensi tersebut tersusun menjadi sebuah rancangan yang sangat. Proyek ini merupakan pengulangan gagasan atau ide akulturasi daripada konsep bangunan. Untuk itu, Anda diharapkan mempelajari berbagai bentuk bangunan khas baik di Nusantara maupun mancanegara. Dengan semakin banyak dasarnya pengetahuan mengenai kampung bangunan khas daerah, Anda diharapkan dapat menghargai keanekaragaman budaya dan menginspirasi gaya kreatif Anda. Menghitung harga pokok produksi jika membuat dengan bahan dan harga sebagai berikut. 1. Isi lem harga dengan jumlah harga Rp12.000. 2. Putih dengan harga Rp12.000. 3. Lilin dengan jumlah Rp18.000. 4. Stick dengan harga Rp18.000. 5. Cat dengan harga Rp16.000. 6. Korek dengan harga Rp20.000. 7. Kuas dengan harga Rp3.000. Total jumlah harga Rp81.000. Bab 3 penutup. A. Kesimpulan. Setelah kita mempelajari materi yang terangkum di atas, maka dapat kita tarik suatu kesimpulan, yaitu karya seni rupa 3 dimensi memiliki keindahan tersendiri. Salah satunya adalah miniatur. B. Saran. Mengenai rumah adat dari Jawa Tengah yang bernama Rumah Joglo dan Sumatera Barat yang bernama Rumah Gadang, masih banyak informasi yang dapat digali dari masing-masing rumah adat Jawa Tengah dan Sumatera Barat tersebut, sehingga masih dapat diperluas pada perancangan selanjutnya. Perancang juga menyarankan kepada para perancang selanjutnya, khususnya dalam perancangan media informasi mengenai rumah adat Jawa Tengah dan Sumatera Barat, agar melakukan studi yang lebih tajam dan menggali informasi untuk memperluas perolehan data. Hal ini dikarenakan pada kampung-kampung adat masih terdapat bentuk-bentuk asli dari rumah adat Jawa Tengah dan Sumatera Barat yang akan memberikan gambaran secara real bagi khalayak sasaran selanjutnya. Adapun saran lainnya yang terlontar dari kami adalah suatu seni yang telah dibuat menjadi berkesan apabila kita bisa memaknainya, dan suatu seni dapat berkembang apabila kita mampu untuk melakukan yang terbaik dan berkreasi dalam seni, serta berusaha bersungguh-sungguh dalam mengerjakan semua hal sehingga dapat mengembangkan kreativitas, ketelitian, dan kesabaran.